10 lebih 12 nanti berakhir di pukul 10.42. Dipersilakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bunda. Annyeonghaseyo. Annyeong. Semangat ya. Udah habis istirahat kan ya? Iya Ibu. Istirahat kan? Udah makan kan? Iya. Udah jajan Ibu. Sip. Puasa Bu, Iya Ibu, 30 udah hari. jajan cilok. Oh, cilok. Puasa Bu, 30 Ya. hari. Alhamdulillah. Yuk. Tirakat. Ya, udah siap semua ya. Duduknya dirapihin dulu. Dirapihin dulu. Itu kaca yang nggak kepake. Yang buat benerin jilbab dimasukin di laci dulu. Udah. Yuk. Dah Bu. Nah, sip. Udah. Yuk kita mulai pelajaran ya. Hari ini kan kita masuk pelajaran custom made. Ya, hari ini Ibu absen dulu. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada yang nggak masuk kah? Sakit? Izin? Enggak ya, kayaknya penuh semua. Bu. Oke, Satu-satu. wah, kelasnya tertib sekali. Yuk, kita buka dulu pelajaran hari ini. Kita berdoa dulu ya, supaya nanti 2 jam ke depan kita diberi kelancaran, nggak ada halangan, semua materi yang dipelajari hari ini bisa masuk ke otak kita semuanya, ya. Dipimpin Ibu apa ada yang mau mimpin? Ya salah satu yuk, ketuanya yuk. Mbak Yuni yuk, dipimpin dulu yuk. Bu. Kelas siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk materi kita, ini nanti selama 4 hari ke depan, kalian tuh akan mempelajari tentang labsit kebaya. Labsit kebaya itu apa toh? Nah, labsit kebaya itu nanti kalian akan sebelum proses produk baju, kalian itu harus membuat labsitnya dulu. Jadi benda kecilnya dulu, pola kecilnya dulu, terus nanti dirancang bahan, habisnya berapa meter. Nah, nanti supaya apa? Sebelum kalian membeli kain pada saat praktek besar, kalian enggak kebablasan, terlalu kelebihan dalam beli kainnya atau kalian kurang kainnya. Jadi kalian bisa memperkirakan dulu. Nah, yang akan kita garap, yang akan kita kerjakan produknya itu adalah kebaya. Nah, kebaya pasti sudah tahu semua ya. Kebaya itu apa toh? Sudah tahu semua ya? Semuanya pasti pernah pakai dulu waktu perpisahan Tahu, SMP. Iya, ya. Bu. Iya, pakai Bu Ibu Kartinian. Busana nasional. Ya, siap. Pintar. Profesional. Oke. Nah, kebaya itu dipakai untuk wanita, baju wanita ya toh. Kenapa sih kita harus mempelajari kenapa sih Bu kita harus mempelajari kebaya? Kenapa sih Bu kita harus mempelajari pola-pola kecilnya? Kan kita bisa langsung belajar pola besar aja. Nah, dalam mempelajari materi ini, merancang bahan ini, kita bisa menganalisis kebaya. Karena apa? Model kebaya itu sekarang banyak sekali dan penuh, sudah berkembang. Jadi kebaya yang pakem seperti apa, kebaya yang sudah bertransformasi itu seperti apa. Nah, di sini Bu Tika mau menerangkan, mau menjelaskan kebaya yang pakem itu seperti apa. Setidaknya kalian sebagai siswa tata busana, nanti ketika di luar, Mbak aku bikin kayak kebaya, ternyata modelnya kayak tunik,
kayak blus biasa. Bu, maaf, kalau kebaya bukan modelnya bukan seperti itu, tapi seperti ini. Nah, setidaknya kalian sebagai siswa busana, nanti alumni busana, kalian bisa menjelaskan, bisa memperluas arti kebaya yang pakem itu seperti apa, gitu ya. Jadi biar kebaya pakem itu tidak tertimbun, lama-lama hilang, jangan, tapi tetap berkembang, gitu ya. Nah, kita bisa kebaya itu apa sih? Nah, terus model-model kebaya itu yang gimana sih? Nah, terus kriterianya kebaya itu yang benar seperti apa? Kemudian cara membuatnya seperti apa? Nah, bahan yang dipakai pun itu ada kriterianya lah. Kebaya yang bagus, yang nyaman dipakai, pakai bahan apa? Nah, itu nanti kita pelajari di sini semua. Kemudian selain itu kita juga bisa menentukan prosedur pembuatannya dari pola kecilnya. Oh, runtutannya ternyata seperti ini. Nah, nanti kita bisa belajar di sini semua. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, ini Ibu ada handout sama apa namanya? Sama LKPD-nya. Nanti bisa dibagikan dulu ya. Nanti supaya bekal kalian dalam nyimak Sinyal. di situ adalah rangkuman dari handout yang kalian pegang. Dibagikan dulu ya. Oke. Sudah? Semua sudah pegang ya? Sudah, Ibu. Sudah? Ada yang kurang? Nggak ada kan? Nah, sudah. Yuk, sekarang kalian pegang handout-nya dulu. Nah, handout-nya saya tampilkan dulu sebentar. Nah, kita ke ini dia, kebaya. Nah, cantik-cantik ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kebaya. Sudah tampil semua ya? Sudah, Ibu. Nah, nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebaya? Yuk, Mbak Yuni dibaca dulu yuk. Kebaya adalah pakaian khas yang dikenakan oleh wanita Indonesia, terutama perempuan Jawa. Busana kebaya terdiri dari baju atasan yang dipadu dengan kain batik atau sejenisnya. Nah, kebaya adalah pakaian khas Jawa yang dikenakan wanita Indonesia ya. Nah, sedangkan Pulau Jawa itu kan banyak, ada Jawa Tengah, ya toh? Jawa mana lagi? Jawa Barat, Jawa Timur. Jogja ya enggak? Iya. Di Jawa enggak? Nah, kayak Jogja ada juga ya. Nah, dari masing-masing daerah itu memiliki model khas masing-masing. Nah, dari sini kalian bisa lihat video berikut. Kita lihat dulu. Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya adalah Sika Pratiwi. Saya adalah seorang guru. Kebaya adalah kebaya Indonesia. Kebaya adalah pakaian khas yang dikenakan oleh wanita Indonesia, terutama perempuan Jawa. Busana terdiri dari baju atasan yang dipadukan dengan kain. Adalah yang pertama, kebaya Bali. Kedua, kebaya Enjing. Yang ketiga, kebaya Kartini. Keempat, kebaya Jogja. Dan yang kelima adalah kebaya Kudus.
Yang pertama akan kita bahas adalah kebaya Bali. Kebaya Bali dengan kebaya khas Melayu. Kebaya enjim memiliki model kerah berbentuk V yang dibordir sampai bagian bawah. Bahan atau kain yang digunakan kontras. Yang ketiga adalah kebaya apa? Bisa dilihat, ini gambar tokoh pahlawan siapa? Oke, yang Kartini. ketiga adalah kebaya Kartini. Kebaya ini dulunya sering dikenakan oleh para wanita di masa era Kartini. Potongan kebaya Kartini sepintas. Halo, adalah studi gaun yang berbahan menyerupai kebaya. Wah, ya, sekalian sudah melihat videonya. Nah, tadi setelah kalian melihat video yang Ibu tayangkan, ada berapa kebaya anak-anak? Ada 5. Ada 5 ya? 5, Bu. Yang lain ini katanya udah makan. Ada 5, Ibu. Ada 5 Ibu. Yang pertama apa? Kebaya Bali. Kebaya Bali, kebaya Atau kebaya enjim, Melayu. kebaya Kartini, Kebaya Jogja. kebaya Jogja, Kebaya dan kebaya Tutu Baru. Itu toh, Bu Tika kan jadi seneng kalau semangat semua. Kasih hadiah dong, Ya, Bu. dari 5 kebaya itu keterangannya seperti apa? Bisa kalian lihat di handout yang sudah kalian pegang. Di situ udah ada ya. Nanti Ya, bisa Ibu. kalian baca lagi. Kemudian dalam menganalisis desain kebaya yang ada di tampilan tadi, itu kan ada macam-macam model kebaya. Nah, yang harus diperhatikan dalam menganalisis desain kebaya itu adalah arah lungsin. Arah lungsin, arah benang pakannya itu harus diperhatikan. Nah, kemudian ada tekstur bahan. Tekstur bahan itu bisa dilihat dari apa? Kalau apa namanya? Dari pandangan mata itu teksturnya dari apa? Kalau yang bisa dilihat dengan pandangan mata? Seratnya paling, Bu, ya. Transparan. Berkilau, ya toh? Ya. Transparan. Tipis, kasar atau lembut, terus licin, tembus pandang. Nah, kemudian setelah tekstur kalian bisa memilih warna. Kemudian setelah warna, teknik penyelesaian. Nah, di dalam teknik penyelesaian ini tentunya berbeda-beda karena kain yang dipakai teksturnya juga berbeda-beda. Tadi ada yang menyebutkan tembus pandang. Berarti kalau tembus pandang itu kain apa contohnya? Sifon. Organza. Bahan tile. Nah, Organza. betul, organza. Nah, dari kain tipis itu tentunya teknik penyelesaiannya berbeda dengan kain yang apa namanya teksturnya tebal ya toh. Kalau Iya, yang Bu. tipis itu kan bisa di kampus kostum, kemudian Kostum. iya toh di kostum ya. Tapi tentunya berbeda kalau kainnya tebal. Contohnya apa ya yang kain tebal? Bludru misalnya, nggak mungkin kan kalau bludru ikut di kostum. Jadi nanti kampuhnya kan terlalu tebal ya. Ya, Ibu. Nah, itu teknik penyelesaian. Kemudian hiasan busana. Hiasan busana sekarang itu kebaya macam-macam sekali. Ada yang bisa menyebutkankah hiasan busana untuk kebaya? Apa aja? Tips. Bordir, Bu. Bordiran. Bordir, apalagi? Payet, Bu. Betul. Kemudian Aplikasi. aplikasi tempel. Boleh nggak sih kalau kebaya dikasih kain sifon yang
ditaruh di pundak terus kayak melambai-lambai gitu, boleh nggak? Boleh, Ibu. Boleh, biar Transformasi. oke, biar ada kemayu gitu ya. Iya, Bu, kepayu. Nah, Seperti nah kemayu, nanti seperti Bu. kalian dalam membuat proses kebaya, poin-poin arah lungsin, tekstur, warna, teknik penyelesaian sama hiasan nanti harus diperhatikan ya. Karena nanti pas praktek besar kalian harus menyelesaikan sampai hiasan busananya. Konsep awalnya seperti apa harus jelas. Jadi pada saat kalian nanti membuat produk, kalian harus membuat gambar kerjanya. Gambar kerja itu harus diwujudkan sampai akhir nanti. Gitu ya. Siap, Ibu. Oke, nah proses pembelajaran kali ini di 4 kali pertemuan nanti kalian akan belajar tentang menganalisa desain kebaya, pengambil ukuran, nanti ngambil ukurannya antar teman, joinan ya. Kemudian membuat pola dasar, pecah pola, memberi besaran kampuh, merancang bahan, sama merancang harga. Nah, untuk hari ini kita cukup ambil 3 poin saja dulu. Menganalisa desain kebaya, mengambil ukuran, sama bikin pola dasar. Nah, untuk hari kedua kita nanti akan pecah pola kebaya Kartini, model Kartini. Nah, untuk hari ketiganya nanti kita akan pecah pola membuat kebaya kutu baru. Nah, kemudian di hari terakhir nanti kita akan membuat rancang bahan dan rancang harga. Jadi nanti hari ini kalian menganalisa desain. Iya, Ibu. Oke. Sudah, saya stop dulu. Nah, sekarang sudah pegang job sheet-nya. Nanti job sheet, sorry, kepleset kan? Handout. Nah, handout itu di bagian belakang ada soal. Ya, sudah dicek. Nah, dicek dulu. Sudah, Bu. Ada soalnya. Nah, itu nanti sebagai tugas mandiri. Kok nggak ada jawabannya, Bu? Ya nggak ada, wong namanya tugas itu ya jawab sendiri-sendiri, piye to Mbak Nay. Lah. Kancamu ki ya lucu kok, Mbak. Lah dikasih tugas kok minta jawaban. Kasih bocoran, Bu. Oh, bocoran. Kasih bocoran, Bu. Sekarang kan Nanti nggak lagi kita zamannya instan, Bu. Musim kemarau, jadi belum turun hujan. pusing kemarau. Salah ya, pusing kemarau. Nah, itu nanti yang bagian handout, nanti kalian bekerja masing-masing secara mandiri. Kemudian yang di LKPD-nya nanti kalian membuat tugas kelompok. Sini jumlahnya berapa ya, Mbak? Ada 7. 40. 40 ya. Kasihan, weh. 40 berarti nanti dibagi 4. Jadi nanti ada 10 kelompok. Nanti kelompoknya jangan milih sendirilah. Nanti jangan milih sendiri. Masake. Yang nggak isa nanti tambah nggak isa. Nah, nanti bikinnya urut absen aja. Berarti 1 sampai 4, 5 sampai 8, begitu seterusnya sampai selesai. 4 dikerjakan, dianalisis, kemudian nanti kita ambil 1 atau 2 kelompok buat maju ke depan untuk mengadakan Presentasi. Apa? Presentasi enak buat nyambel. Presentasi, Bu. Presentasi, betul. Nah, tapi nanti Jadi lapar, Bu. sama Waduh, Ayo ngerujuk aja, Bu. malah. nyeblak. Yes. Nanti hari ini target kita berarti nanti kalian membuat yang analisis kebaya itu dilanjutkan dengan pola dasar. Pola dasar kan tentunya sudah bisa semua toh. Nggak usah dipandu, bisa ya? Insya Allah bisa, Ibu.
Sip. Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Nanti Bu Tika kudu bisa. Siapa dulu dong gurunya, Bu Bu Kartika? Tika. Iya toh. Biar nggak rugi Oh. kalian sekolah di SMK 3 tahun, ya toh. Pola besar nanti dibuat. Setelah itu ngambil ukuran antar teman ya. Nanti saling menjahitkan. Jadi biar tahu nanti nek pas jahitin, oh iki lengannya kenyelek kekencengan. Jadi kalian bisa saling koreksi masing-masing, ya toh. Kalau misalnya kalian jahit sendiri-sendiri, ngukur sendiri, jahit sendiri. Ini enak nggak Mbak dipakai? Enak kok Bu, nyaman. Padahal sebenarnya nggak enak, ya toh. Nah, itu namanya penipuan. Dan untuk sini apik, ya toh. Penipuan. Ya, nanti ngambil ukuran. Aja Bu daripada dede. Ya Enak aja jangan. daripada dede. Betul, Mbak Ratna. Saya setuju. Oh, Harus lah. benci pendedel Bu. Pendedel itu wajib punya, tapi jangan sering dipakai. Nek mau jadi anak pintar ya, Harus benci ya Bu ya. sama harus pendedel ya, Bu, benci ya. sama namanya tapi kudu wajib punya. Soalnya kalian yang nggak punya pendedel nanti pendedelnya pakai gunting. Sama aja bohong ya toh? Kalau lihat pendedel kayak lihat cicak aja Bu. Oh iya, gila mbak cicak. Iya. Ya sambil dikerjakan ya anak-anak, kita ngobrol guyon enggak apa-apa. Nanti sambil dikerjakan, target hari ini pola dasar selesai, kemudian analisis kerja mandiri yang ada di handout selesai. Nanti yang di yang di LKPD-nya itu yang tadi sudah dibagi juga selesai, dibagi 4 kelompok. Nanti ditulis nama kelompoknya, 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa. Nanti Bu Tika ambil acak aja perwakilan 2 kelompok yang maju. Ya, biar deg-degan semua. Duh, sopo. Semuanya harus aktif. Yuk, dikerjakan dulu ya. Kalau mau tanya ke depan boleh. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Atau ada yang takut sama Bu Tika kah? Takut Bu. Ada yang takut enggak sama Bu Tika? Iya, Enggak, Iya. Ibu. Enggak. Nanti kalau ada yang takut ya tanya temennya nggak apa-apa wes. Daripada nggak berani tanya, karena kalau nggak berani tanya berarti sesat di Jalan. Sesat di kelas, Bu. Sesat di kelas. tugas. Saat di kelas, Bu. Jalannya ke kantin. Ya, Dikasih colot dulu baru enggak takut Bu. oh gitu. Bandar tekor. Cinta disogok itu. Nah, anak, yuk dikerjakan dulu yuk. Saya kasih waktu, di sini ada tulisan waktunya 30 menit ya. Dikerjakan dulu. Sudah selesai Bu. Sudah, yuk. Ya. Yang handout-nya bisa dikumpulin dulu. Dikasih nama ya handout-nya. Ya, sekarang kalian pegang masing-masing. Pegang masing-masing untuk LKPD-nya. Sekarang maju kelompok berapa ya? Kelompok 5. Kelompok 5 yuk maju yuk. Presentasi. Kelompoknya Mbak Nay itu. Iya, kelompok Ya. kelompoknya Mbak Nay. Yuk Mbak Nay. Aduh, bukan Bu. Kelompok 5. Mulai. Selesai. Terima kasih. Pintar kan Kelompok saya. Yuk, presentasinya bagus sekali. Terima kasih Bu Kartika. Coklatnya Terima ya Bu ya. kasih, Kan Bu. saya sudah pintar presentasinya. Iya, sudah pintar bagus. Yuk, yang lain ambil dari kelompok nomor 8. Ya, kelompok 8 maju yuk. Kelompoknya Bu Sugiyarti ini pasti. Oh, itu. Bu, Ya, mulai. udah Ibu. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Wah, ternyata semua mendengarkan. Bagus-bagus presentasinya. Nah, dari 2 kelompok yang sudah maju, ada tambahan dari kalian atau ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Nggak ada? Hadiahnya kapan dibagi Bu? Kenapa? Hadiahnya kapan dibagi? Kan sudah presentasi.
Ya nanti tak ke koperasi dulu lah, kan nggak sanggup. Ini kalau majunya seperti ini saya rugi nih, ngajar di kelas kalian rugi. Nah, dah sekarang semuanya dikumpulkan untuk handout sama LKPD-nya dikumpulkan. Nanti akan Ibu nilai. Jadi bagian dari LKPD ini sebenarnya harus kalian kerjakan matang-matang ya. Karena nanti hasil analisis kalian, jawaban kalian itu saya ambil dari hasil pekerjaan kalian ini. Nah, sekarang kita saya mau lihat dong tadi kayaknya pas Bu Tika keliling ada yang nggak mudeng ngerjain pola dasar. Memangnya pola dasar kalian masih kebingungan kah? Lupa-lupa ingat kayak lagu itu lupa. Hilang ingatan mungkin Bu. Ayo diingat-ingat lagi ya, karena apa? Pola dasar itu akan saling berketerusan sampai kalian lulus nanti, sampai kalian punya ke depan kalian lapangan usaha itu bakal itu kepake terus ya. Harus ingat-ingat, kalian udah kelas 3 mosok pola dasar yang nggak inget-inget, masih lupa, buka catatan ya, mulai sekarang diingat-ingat lagi. Nah, kalau pola dasarnya sudah selesai, dirapikan pakai warna bolpen merah dan biru. Merah untuk bagian mana? Depan Ibu, bagian muka. Bagian depan. Biru bagian belakang. Biru belakang. Nah, pintar. Nanti dikasih warna ya. Nah, pola dasar depan, pola dasar belakang dan tangan itu minggu depan kalian bawa, kalian jiplak di kertas Durslah. Jiplaknya bisa di rumah untuk menghemat waktu besok minggu depan. Ya, nanti Bu Tika masuk, semuanya sudah ready dari pola dasar, kertas Durslahnya tadi dan peralatan alat membuat polanya ya. Dah, sampai sini ada pertanyaan kah? Sudah jelas. Cukup Ibu, sudah jelas. Ya, sudah jelas ya. Jangan takut bertanya ya. Ya Ibu. Oke. Yuk, karena sudah jelas, waktunya juga mau habis, nggak terasa sudah 2 jam. Menyenangkan sekali belajar dengan kalian. Ya Allah, ayu-ayu, pinter-pinter. Anaknya sopo. Ya toh? Anak emak karo Pak ini. Iya. Iya. Yuk. Karena semua sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, kayaknya sudah cukup ya pelajaran hari ini. Jangan lupa PR minggu depan, pola-polanya yang tadi sudah Bu Tika bilang, jangan lupa dibawa karena tidak ada siaran ulang. Bu, ketinggalan, Bu izin mau ambil, enggak ada ya. Semuanya harus disiplin. Prepare malamnya yang mau dibawa buat besok apa saja. Gitu ya. Ya, Ibu, siap. Ya, karena pelajaran sudah mau selesai, ditutup dengan berdoa, salah satu memimpin. Boleh? Salah satu? Mbak Nay, yuk dipimpin apa Mbak Sugi? Ya. Mari teman-teman, setelah kita mendapatkan pembelajaran hari ini dari Bu Kartika, kita tutup dengan membaca doa mulai selesai. Terima kasih Ibu. Ya, ini dibersihkan dulu loh ya, kotoran-kotorannya. Nanti biar pelajaran berikutnya enggak merasa risih, ini kotor, ini ada kertas-kertas tuh dibersihin dulu ya. Yang piket hari ini nanti dibersihin loh ya. Kacanya dimasukin lagi, jangan dikeluarin lagi. Ayo, khususan piket. Ya wes, terima kasih, matur thank you semua. Sama-sama Sama, Ibu. Terima kasih Bu Kartika. Sudah Bu Maria. Baik, makasih Bu Kartika, ini rame ya.
Tapi nanti murid-muridnya Bu Kartika ini orang Jawa semua dengan bahasanya yang campur komunikatif, itu artinya paham semua ya. Tapi kelas ini kan tidak semua Jawa Tengah, ada yang Jawa Barat, ada yang Jawa Timur gitu ya. Jadi nanti kalau kelasnya itu lebih ke nasional, bahasanya yang campuran itu lebih dikurangi gitu. Ini baik, interaktif, sepertinya siswa-siswa juga senang gitu dengan hadirnya Bu Kartika. Ini anak-anaknya Bu Kartika semua. Karena dapat hadiah Ibu nanti. Ya, dapat hadiah. Baik, untuk Bu Kartika dan semuanya saja, nanti PR-nya ketika menyampaikan materi tentang kebaya, nanti mencari pakaian-pakaian sejarah pakaian keraton. Karena kebaya itu kan kalau di keraton itu ada yang dipakai memang di keraton ada Solo, ada Jogja, dan ada yang dipakai oleh masyarakat biasa pada zaman itu. Nah, mulai dari itu nanti bisa dibagi. Mana yang kebaya Kutu Baru, mana yang kebaya tanpa Kutu Baru. Kapan pemakaiannya, itu yang utamanya. Jadi ibu-ibu dapat menyampaikan bagaimana sejarahnya, kemudian berkembang, kemudian dipakai juga di Bali menggunakan Kutu Baru, hanya bedanya pada saat pemakaiannya mereka memakai selendang ya Bu, bukan obi. Obi nanti adalah pakaian khas dari Bali. Obi. Korea, bukan Jepang. Jepang. Ya, dari Jepang. Jadi tidak memakai obi, memakai selendang saja karena yang pakai selenteng namanya Bu, kemarin ya, dapat senteng. Benar, menggunakan senteng. Betul. Sebenarnya tadi di video ada, cuma tak cepetin biar materinya nyampe. Ya. Jadi besok kalau mengajar durasinya panjang kan lebih detail dan lebih jelas. Iya, Ibu, siap. Baik,